Selamat pagi atau selamat siang teman-teman atau Pak Endro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari TOGAF yang kami lakukan terhadap Merdeka Arcade Factory Outlet. Perkenalkan, nama saya Randy Christian Saputra dengan NIM 182170006. Nah, jika kita lihat pada slide ini, kita bisa lihat bahwa Merdeka Arcade Factory Outlet ini berada di Jalan Merdeka nomor 35. Tapi kalau kita lihat di kenyataan di lapangan bahwa Merdeka Arcade Factory Outlet ini bisa kita akses melalui Jalan Merdeka maupun di belakang Jalan Purnawiraman. Nah, kita bisa akses melalui BEC atau melalui BIP. Dua-duanya akan tersambung sehingga ini memberikan kemudahan bagi para pelanggan yang ingin membeli di Merdeka Arcade Factory Outlet. Tapi misalnya mereka sedang dari BEC, mereka bisa tinggal nyebrang jalan aja gitu. Kemudian visinya adalah menjadi salah satu factory outlet yang terbaik di Kota Bandung. Dengan misinya yaitu adalah menyediakan kebutuhan fashion berkualitas dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat Kota Bandung. Dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat dalam usaha factory outlet. Nah, ini adalah struktur organisasi dari Merdeka Arcade Factory Outlet. Jika kita lihat di paling atasnya adalah head of store-nya yang kami wawancarai pada saat itu, dan kemudian di bawahnya ada admin yang ngurus administrasi toko dan juga kasir. Kemudian di Merdeka Arcade Factory Outlet ini ada 4 kategori produk, yaitu yang pertama untuk pria, kemudian untuk wanita, untuk anak-anak, dan untuk yang lainnya yang tidak termasuk dalam ketiga kategori lainnya. Nah, untuk setiap 2 dari kategori ini ada salah satu supervisornya. Jadi kalau kita lihat di sini ada head of store yang membawahi secara langsung supervisor, ada 2 orang, dan setiap supervisor akan membawahi masing-masing satu koordinatornya untuk setiap kategorinya. Kita langsung lanjut aja. Ini adalah proses bisnisnya. Jadi yang pertama adalah barang diterima dari produsen atau dari yang pihak yang memproduksi ke warehouse pusat. Nah, ini kemudian dicabut labelnya sesuai dengan kesepakatan. Misalnya jika ada logo dari Uniqlo atau Polo dan selain sebagainya, ini dicabut terlebih dahulu untuk diganti dengan barcode yang khusus untuk factory outlet ini. Kemudian barang-barang yang sudah dilabeli tadi dialokasikan kepada cabang-cabang factory outlet. Nah, perlu diperhatikan kalau sebenarnya cabangnya ada banyak. Jadi bukan hanya ada di Bandung, bukan hanya di Jalan Merdeka ini saja ya. Kemudian pembuatan surat jalan. Surat jalan ini berarti produk ini dikirimkan dari warehouse ke factory outlet. Dan yang terakhir adalah barang diterima factory outlet dan diinput di database. Nah, database-nya ini sebenarnya berada di tokonya tersebut, di factory outlet. Tapi ini bisa diakses secara online sehingga orang pusat dari kantor pusatnya pun bisa juga mengakses. Selanjutnya adalah strategi bisnisnya. Jadi yang pertama adalah pemasaran secara offline, ini dengan cara mulut ke mulut maupun secara selebaran. Atau mungkin di media cetak juga ada. Kemudian yang kedua adalah secara online. Secara online ini berarti mereka mempunyai ada Instagram yang untuk memamerkan produk-produk mereka dan memberitahukan informasi promo. Dan yang terakhir itu juga ada toko yang dibuka di Shopee. Nah, tapi toko ini namanya berbeda untuk menghindari konflik sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan menggunakan diskon. Jadi mereka sering mengadakan diskon sehingga pembeli menjadi tertarik dengan produk-produk yang dijual. Selanjutnya adalah capabilities-nya, seperti bisa dilihat ini menggunakan penilaiannya ini menggunakan COVID, sehingga kalau kita lihat di sini ada innovation, problem, dan business process controls. Untuk performance-nya semua pada tingkat level 2 dan maturity level-nya ini sendiri pada level 2 ini bisa ditingkatkan. Misalnya innovation bisa naik ke level 3 dan untuk business process control ini sebenarnya bisa naik ke level 4. Selanjutnya ini adalah hasil analisis menggunakan COVID. Bisa dilihat saja sekilas. Selanjutnya adalah stakeholder yang terkait dengan pengembangan atau berjalannya factory outlet, yaitu Merdeka Arcade ini.
Yang pertama adalah sponsor, yaitu adalah keberhasilan proyek akan membantu sponsor dalam mewujudkan visi, misi, dan goals dari Merdeka Arcade Factory Outlet, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan keuntungannya. Kemudian ada juga vendor. Vendor ini karena gini, ketika factory outlet ini berdiri, mereka tidak berdiri sendiri. Ada vendor-vendor, yaitu misalnya untuk vendor CCTV-nya, juga vendor-vendor untuk jasa logistiknya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga masyarakat yang melakukan pembelian produk. Kemudian ada pemerintah juga yang memastikan bahwa Merdeka Arcade Factory Outlet ini sesuai dengan standar yang ditetapkan Indonesia maupun sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada tenaga IT yang juga membangun arsitektur yang ada di arsitektur IT yang ada di Merdeka Arcade Factory Outlet. Misalnya kalau waktu kita wawancara kemarin itu ternyata sudah cukup modern karena database-nya sendiri sudah online dan juga aplikasinya bisa dilacak langsung melalui handphonenya si head of store-nya itu di mana saja. Jadi sudah sangat mutakhir. Kemudian ini adalah isu atau skenario to be addressed-nya. Yang pertama adalah penentuan visi, yang kedua adalah maintaining satisfaction, dan yang ketiga adalah maintaining customer, untuk menjaga customer. Kemudian ada change driver-nya. Ini ada pemanfaatan sosial media sebagai sarana promosi, pemanfaatan modal dan sumber daya secara maksimal, dan juga ada pengembangan sistem pelatihan pegawai. Ini adalah arsitektur vision diagram. Bisa kita lihat juga ada bisnis objektifnya, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga mempermudah pendataan produk-produk. Dengan demikian, critical success factor-nya yang kita tentukan adalah eksplorasi dan penerapan teknologi, kemudian meningkatkan reliability, kemudian yang ketiga adalah menerima kritik dan saran dari pelanggan sehingga bisa terus berkembang ya. Yang terakhir adalah hasil akhir yang ingin dicapai adalah sistem baru berbasis teknologi, dan juga ada pelanggan yang lebih mudah mencari produk, dan yang terakhir adalah pendataan yang lebih mudah bagi pegawai. Kemudian kita lanjut dengan arsitektur definition, yaitu yang pertama pada business. Nah, ini adalah business function-nya. Sebenarnya tidak ada perubahan di sini, hanya aja ada penambahan sales management. Kita langsung lihat saja. Bisa dilihat di sini juga ada beberapa penambahan seperti bisa dilihat di bawahnya, itu ada pembayaran misalnya dengan menggunakan QRIS dan lain sebagainya, bisa dilihat langsung aja. Kemudian adalah aktornya yang terlibat, yaitu ada pelanggan, kasir, dan juga dari pihak warehouse. Bisa dilihat sekilas. Ini adalah top level view, yaitu menggunakan konteks diagram dan level satunya. Mungkin dilihat aja. Kemudian ini adalah level 2-nya. Nah, ini adalah target dari level 2 yang ingin dicapai. Jadi yang tadi baseline. Ini adalah proses baseline-nya. Ini adalah proses targetnya. Kemudian ini adalah proses allocation-nya. Proses allocation-nya bisa dilihat di sini ada sedikit perubahan dari baseline ke targetnya, yaitu adalah penambahan pembelian barang. Di sini kita pecah menjadi dua, ada pembelian barang secara offline maupun secara online, karena target yang ingin kita capai adalah pembeli bukan hanya bisa membeli secara offline, tapi juga bisa mencari produknya secara online dan melakukan pembelian secara online. Tapi untuk pembelian secara offline juga kita tambahkan sedikit perubahan, yaitu mereka bisa mencari produk melalui sebuah mesin, sehingga mereka tidak perlu keliling-keliling untuk mencari produk yang mereka inginkan. Ini adalah review-nya terhadap activity-nya, yang siapa yang bertanggung jawab. Jadi siapa yang di-assign untuk mengerjakan tugas itu, yang siapa yang harus tahu kalau misalnya ada perkembangan dari proyek itu, dan lain sebagainya. Bisa dilihat saja di sini ada sedikit perubahan ya. Kemudian ini adalah pembagiannya antara top level, middle level, dan low level. Jadi untuk head of store dianggap sebagai top levelnya karena yang paling punya kuasa di sini dan yang menentukan arah strategisnya dari Merdeka Arcade Factory Outlet. Dan ada juga admin dan supervisor yang selaku medium level atau middle level dari
pengelola toko, dan juga ada sales coordinator yang low levelnya. Ini adalah struktur organisasi untuk pengerjaan arsitektur yang kita rencanakan ini. Jadi ada sponsor di paling atas, kemudian ada manajernya di bawah, dan ada di bawahnya lagi ada 3, ada project manager, ada enterprise architecture, data dan teknologi juga, di mana di bawahnya nanti ada IT designernya. Ini adalah struktur organisasi pengerjaannya yang tadi, yang lebih rapi. Kemudian kita sedang bicara selanjutnya adalah tentang data. Ini adalah view dari konseptualnya. Bisa dilihat saja ada perubahannya. Ini adalah IR diagramnya. Ini adalah target IR diagramnya. Kemudian adalah sequence diagram dari baseline. Ini adalah sequence diagram untuk pembelian dan pembayaran barang, sequence diagram target dari pembelian dan pembayaran barang secara offline, sequence diagram target dari pembelian dan pembayaran barang secara online. Kemudian ini kita masuk ke application. Untuk konseptualnya bisa kita lihat sendiri ada penambahan, yaitu berupa sebuah software katalog yang dimana ini menyajikan daftar produk yang dijual oleh Merdeka Arcade Factory Outlet. Kemudian untuk juga payment, kita menambahkan bukan hanya kalau yang sekarang ini terjadi hanya bisa menerima pembayaran melalui ATM, kartu yang ditancap melalui EDC, tapi kita selanjutnya bisa menerima pembayaran melalui QRIS. Nah, QRIS ini adalah sebuah produk dari Bank Indonesia yang memungkinkan setiap e-money ini untuk interkoneksi, untuk bisa saling terhubung, sehingga ketika merchantnya ini terdaftar sebagai merchant di GoPay, pembelinya yang menggunakan link aja atau menggunakan Shopee, misalnya Shopee Pay, itu bisa melakukan pembayaran terlepas dari perbedaan e-money yang mereka gunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah logicalnya. Bisa dilihat juga untuk logicalnya sendiri, ada end user computingnya bisa kita tambahkan, yaitu dengan smartphone dan sebuah portal. Smartphone untuk pembeli juga bisa, kemudian juga portal untuk admin, sehingga mereka bisa memantau di mana saja. Iya. Selanjutnya adalah physical levelnya, yaitu adalah untuk baseline yang ini ada word processing management, ada Excel spreadsheet-nya, kemudian juga ada AWS EC2 sebagai cloud providernya, kemudian ada aplikasi point of sales atau kasir, kemudian di sini juga ada aplikasi social media, yaitu menggunakan Instagram, dan selanjutnya ada internet banking, dan selanjutnya adalah target yang kita ingin capai sebenarnya sama dengan sebelumnya, hanya ada penambahan 2 ini, itu adalah online katalog, yaitu mereka bisa menyediakan sebuah katalog pembayaran secara online, katalog yang bisa diakses untuk melihat produk apa yang tersedia, dan juga untuk pembayaran apa yang tersedia yang bisa dibayar melakukan online. Kemudian juga ada offline katalog yang memungkinkan pembeli untuk melihat apa saja yang dijual oleh factory outlet tersebut. Kemudian kita masuk ke teknologi. Untuk physical dari teknologi kira-kira seperti ini, hanya ada penambahan minor, yaitu untuk produk katalog. Oke, selanjutnya kita masuk ke logicalnya. Untuk logicalnya sendiri bisa kita lihat di sini, tidak begitu banyak yang berubah, yaitu hanya penambahan sebuah produk katalog yang memungkinkan ini diakses melalui perangkat apa saja, sehingga kita membutuhkan ada cloud storage dan juga networking. Kemudian kita melihat secara fisikalnya, sekarang baseline-nya adalah menggunakan motherboard untuk komputer ya, kemudian juga CPU, RAM-nya juga ada, GPU-nya juga ada, hard disk-nya ada, kemudian untuk input mouse dan keyboard, kemudian juga router dan network switch-nya, serta database berbasis Oracle. Kemudian untuk penyedia jasa cloud-nya menggunakan AWS EC2 dan sebuah mesin pembayaran yang bisa menghasilkan bukti pembayaran. Nah, ini ada sebuah mesin kecil, mungkin semacam EDC seperti itu. Untuk targetnya adalah penambahan QR payment, sehingga kita bukan cuma bisa menerima pembayaran melalui kartu debit, tapi juga bisa menerima pembayaran melalui QRIS. Selanjutnya juga mesin katalog yang di sini secara spesifik kita sudah melakukan riset, dan kita menentukan bahwa kita akan menggunakan
sebuah layar touchscreen yang mereknya Samsung. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke security. Nah, di bagian security ini kita lihat saja. Nah, di bagian security ini bisa kita lihat bahwa ini ada perubahannya cukup sedikit ya. Di sini ada penambahan online payment karena ini menjadi sangat rawan. Ketika sebuah pembayaran ini bisa dimanipulasi, maka teknologi ini tidak aman tentunya. Sehingga kita menambahkan di sini ada security pada pembayaran melalui QR sehingga memenuhi standar PCI DSS, secara khusus PCI DSS ya, karena itu standar yang dipakai untuk keamanan internasional ya, untuk pembayaran kartu kredit biasanya. Tapi di sini kita gunakan untuk QR payment-nya, online payment dan QR payment-nya untuk kenyamanan pembeli, sehingga data pembeli ini walaupun mereka memasukkan nanti kartu kredit atau melakukan bayaran secara online, mereka tidak perlu khawatir. Selanjutnya ini adalah gap analysis. Jadi untuk ada beberapa penambahan ya, misalnya sistem bayarannya tadi ditambahkan, kemudian juga ada pemasarannya menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Kita langsung masuk aja jadi ke project yang kita canangkan untuk Merdeka Arcade Factory Outlet. Ini ada 5. Yaitu adalah yang pertama katalog offline. Katalog offline ini kalau mau kita gambarkan seperti misalnya kita ke toko buku Gramedia, ada sebuah komputer biasanya yang kita bisa masukkan di kotak pencariannya itu nama bukunya apa, kemudian mereka akan langsung melakukan pencarian terhadap daftar buku yang ada di Gramedia tersebut. Kemudian nanti di situ juga ada stoknya berapa, dan juga di situ ada di rak berapa buku tersebut berada. Ini yang pengen kita contoh untuk Merdeka Arcade Factory Outlet, sehingga pembeli tidak usah keliling-keliling untuk mencari pakaian yang mereka inginkan, tapi mereka bisa hanya dengan melihat pada satu layar. Nanti kalau udah mereka bisa melakukan dipencet aja, nanti mereka bisa tahu ini ada di rak yang mana sih, sehingga lebih mudah nantinya. Oke, selanjutnya kita mempunyai proyek yaitu katalog online, yaitu adalah sebuah katalog semacam e-commerce yang nanti pembeli bisa melakukan booking pembelian barang. Nah, perlu dicatat, mereka bukan melakukan pembelian barang, tapi melakukan booking pembelian barang. Bedanya apa? Jadi kalau misalnya barang itu sudah di booking secara online, masih ada kemungkinan bahwa barang itu tuh tidak ada. Sehingga nanti akan ada admin yang melakukan validasi secara manual. Barang ini masih ada nggak sih? Stoknya masih ada atau enggak? Nanti kalau tidak ada, maka uang akan dikembalikan dan di-refund. Tapi kalau ternyata ada, maka ini akan dibungkus untuk kemudian dikirimkan kepada pembeli. Kemudian ada yang ketiga adalah pembayaran QRIS. Pembayaran QRIS ini adalah pembayaran menggunakan standar Quick Response Indonesia Standard yang diterapkan oleh Bank Indonesia tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah pengadaan produk bundling, di mana produk-produk ini bisa dijual secara grosir dalam jumlah yang lebih dari satu pastinya. Jadi misalnya untuk pembelian baju ini dan baju ini, nanti harganya bisa lebih murah. Nah, itu memungkinkan sekali untuk diadakan sehingga pembeli bisa lebih banyak yang membeli di Merdeka Arcade Factory Outlet itu. Selanjutnya adalah garage sale. Garage sale ini adalah sama seperti grosiran tadi, bedanya mungkin garage sale ini bisa diadakan di tempat lain, bukan hanya di Merdeka Arcade Factory Outlet, sehingga menambahkan peluang untuk pembeli bisa nge-reach. Jadi gimana ya, kayak memberikan reach yang lebih banyak ke semua pembeli, sehingga semua pembeli bisa melakukan pembelian juga dari mana saja, bukan cuma di Merdeka Arcade Factory Outlet itu sendiri. Selanjutnya adalah untuk objektif dan deliverable-nya. Ini bisa kita lihat untuk katalog offline, tentunya ada sebuah device yang saya bilang tadi menggunakan Samsung. Jadi sebuah layar touchscreen yang dimana beli bisa tinggal klik aja, nanti akan ditunjukkan ini ada di rak mana dan harganya berapa dan lain sebagainya. Kemudian juga katalog online yang mana deliverables-nya adalah sebuah website Merdeka Arcade Factory Outlet ini yang nanti bisa melakukan pembelian. Kita bisa mencari barang, kita bisa melakukan pembelian, dan nanti barangnya bisa dikirim ke kita kalau tersedia. Kemudian selanjutnya adalah pembayaran menggunakan QRIS, di mana yang menggunakan QR yang menerapkan QR Indonesia Standard, sehingga bisa dibayar menggunakan e-money apa aja. Kemudian selanjutnya adalah product bundling, di mana produk ini diletakkan pada lokasi khusus dan diberi keterangan mengenai paketnya apa aja.
Selanjutnya adalah garage sale, yaitu lokasi khusus untuk menempatkan produk di luar Merdeka Arcade Factory Outlet dengan potongan harga yang tertentu. Selanjutnya untuk benefitnya, ini bisa kita lihat kalau benefit offline tentunya kita bisa lebih mudah mencari karena nggak perlu keliling-keliling lagi, mereka tinggal bisa lihat, oh ini bagus nih, nanti mereka datang sana, kalau nggak cocok mereka bisa cari lagi yang lain. Kemudian untuk katalog online, ini tentunya mempermudah reach-nya terutama dalam masa COVID-19 ini karena pembeli kan tidak bisa datang ya, maka harus ada salah satu cara sehingga pembeli bisa tetap melakukan pembelian di Merdeka Arcade Factory Outlet tanpa harus datang ke toko. Nah, ini salah satunya nih. Kemudian untuk yang ketiga adalah pembayaran menggunakan QRIS. Cukup jelas tadi tentunya karena jadi nggak harus sama ya untuk e-money-nya, saya bisa pakai e-money apa saja. Kemudian juga ada produk bundling. Produk bundling ini tentunya benefitnya bisa mengurangi stok yang biasanya overload dan menarik pelanggan. Kemudian ada juga garage sale yang memberikan potongan harga. Tadi yang saya bilang sebelumnya juga memberikan reach yang lebih luas kepada customer di luar dari tokonya sendiri. Untuk priority-nya, di sini kita lihat pembayaran menggunakan QRIS menjadi prioritas yang kita implementasikan paling pertama dengan alasan yaitu mudah untuk diimplementasikan. Jadi mengimplementasikan QRIS ini ternyata semudah memasang QR code begitu, nanti yang bisa di-scan oleh pembeli, sehingga ini bisa jadi prioritas karena cepat untuk implementasinya. Selanjutnya adalah katalog online. Katalog online ini sehingga karena adalah masa COVID-19 sehingga percepatannya perlu kita implementasikan sekarang sehingga nanti pembeli bisa langsung berbelanja gitu. Selanjutnya adalah katalog offline dan juga ada pengadaan garage sale, dan yang terakhir adalah produk bundling. Ini adalah biaya-biayanya. Jadi untuk kita estimasikan saja sebenarnya biaya yang kita canangkan ini sekitar 95 juta ya. Ini belum termasuk biaya-biaya kita terduganya, sehingga kalau kita alokasikan sekitar 95 juta. Ya, sekian dari saya, terima kasih.